kripto, please dengerin gue sampai habis. Lu kalau misalnya main kripto nggak bakal langsung bikin lu menjadi kaya raya, tajir, melintir, miliarder. Tidak semudah itu coy, butuh progres yang panjang sekali. Kalau misalnya lu ya banyak orang-orang yang gembar-gembor di sosmed, wih gue kaya karena kripto. Sesuai dengan perkataannya Kokonya tadi gitu ya. Jadi kalau menurut gua juga sebenarnya buat temen-temen nih harus hati-hati sama trader-trader abal-abal, apalagi yang dia tidak pakai foto asli, lokasi kantor di mana nggak jelas dan lain-lain. Ya cari mentor yang dia pakai muka asli, kantornya jelas. Jadi kalau misalnya lu ada komplain, lu bisa langsung hubungin ke kantornya aja langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lu mau investasi di kripto itu tidak semudah itu gitu ya. Tidak semudah lu beli langsung cuan. Terkadang lu juga harus siap mental untuk nahan minus, ya kan. Ada beberapa member gue bilang, lu kalau misalnya di dunia kripto lu harus siap mentalnya nahan minus kurang lebih 6 bulan. Itu paling dasar, karena kita sendiri di dunia miner itu kurang lebih 4 tahun ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang udah kaya di dunia kripto itu bukan orang yang baru masuk ya. Jadi kalau misalnya kalian berpikir gue langsung kaya, bukan yang baru masuk hari ini, tapi yang 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau misalnya gue di posisi ini ya, kalian bisa lihat gue udah masuk di dunia kripto tuh dari 2018. Itu udah 2 kali halving kurang lebih ya. Nah apalagi partner-partner gue yang 2012 dari zamannya Ethereum $1. Nah itu baru dibilang dia udah punya passive income dan dia udah udah kaya. Kalau misalnya lu masuknya dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, misalnya contoh kayak gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang masuknya baru sekarang ya, kalian harus sabar, karena kalian harus belajar yang namanya mental, psikolog, ya kan, psikologis ya, ngelihat baca market. Tapi pada intinya gini, kalian kalau misalnya belajar di dunia investasi, semuanya pasti ada resiko ya. Gua bilang investasi semua ada resiko, nggak ada yang resiko. Jadi berbanding kebalik dari skill. Jadi kalau misalnya skill lo jelek, udah pasti resikonya lebih besar. Tapi kalau skill lo semakin tinggi, ya resikonya jadi semakin kecil. Jadi di dunia investasi ya kayak lu S1, S2 nggak mungkin bayarannya sama gitu kan. Apalagi lu lulusan SD, semakin level teknik lu semakin tinggi ya, resikonya semakin kecil, semakin bisa dikendaliin ya. Semakin rendah ya lu nggak bisa kendaliin resiko. Makanya di dunia investasi itu jangan baru 6 bulan mulai gue udah nyerah deh, gue nggak mau investasi, baru 6 bulan setahun nyerah ya.